Shalom, selamat datang di ibadah raya online GBI Muara Karang. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah raya online sampai saat ini. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus, dan setiap jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti, anggur, crackers, atau minuman lainnya. Dan sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mari kita akan dengarkan Church News untuk minggu ini. Komsel setiap hari Rabu pukul 20.00 via Zoom. Ibadah WBI setiap hari Kamis pukul 11.00 via Zoom Meetings. Ibadah WBI pada tanggal 6 Mei 2021 akan dilayani oleh Pendeta Minarto Jonathan. Doa Fajar setiap Sabtu jam 6 pagi via Zoom Meetings. Ibadah raya online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Asaf Immanuel. Ibadah WBI dan doa fajar via Zoom, serta ibadah raya online via YouTube juga dapat diakses melalui gbimk.org. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBI Muara Karang, dikasihi Tuhan Yesus beserta semua yang menyaksikan ibadah online ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk menjamah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami ingin memuji, kami ingin bersorak, dan kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, mari kita bersuka cita. Kita naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Di surga tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau Tuhan Yesus. Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
puji Dia dengan tepuk tangan. Mari kita puji Dia dengan sukacita, karena Dia adalah sumber kuat kita. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Dia sumber kuat kita dan bagian kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu ya Yesus yang hidup, biar memenuhi hati kami Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami buka hati kami Bapa untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami berserah Bapa di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus Bapa, yang menyembah
hati kami Tuhan untuk menerima jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus, di altar-Mu Tuhan kami sujud menyembah-Mu Bapa. Kami mau terima hadirat-Mu Bapa. Kami sujud Bapa untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau buka hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Biar Roh-Mu yang hidup penuhi hati kami Bapa. Roh-Mu yang kudus damaikan hati kami Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Mulyadi dari Jemaat GBI Muara Karang. Dan ini adalah kesempatan kedua saya melayani di jemaat Anda. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan ini. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan yang akan kita geluti bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri. Kita akan bertumbuh berbuah di dalam Kristus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah Allah mempertemukan kami melalui kesempatan ini, sehingga kami boleh bersama-sama menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Perlengkapilah kami dengan kasih setia dan rahmat, sehingga apa yang kami baca, dengarkan, dan renungkan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melewati dan menjalani segala sesuatunya di dalam anugerah Allah. Bapa Sorgawi, pakai hamba untuk menyuarakan firman Allah ini. Persiapkan kami untuk menyimak, menindaklanjutinya. Karena itu ke dalam tangan Allah kami memohon, hikmat Allah menyertai kami. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk hikmat yang Allah curahkan. Pakai hamba. Di dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin.
Saya akan membacakan untuk kita semua dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ke-8 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah beberapa Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada Anda semua, dan ini pertanyaan klasik yang sudah saya tanyakan kepada banyak orang di banyak gereja. Saya senang bertanya demikian. Apa yang membuktikan bahwa Anda mengasihi pasangan Anda? Atau dari mana Anda tahu bahwa pasangan Anda mengasihi Anda? Nah, kepada anak muda, saya suka bertanya begini, dari mana kamu tahu pacarmu menyayangimu? Atau dari mana kamu tahu bahwa pacarmu mengetahui bahwa kamu menyayanginya? Lalu banyak jawaban, ya karena dia mengatakan cinta pada saya. Oh ya, tapi apakah itu jaminan bahwa dia mencintai? Apakah kamu membuktikan dengan kata-kata itu? Saya selalu mempertanyakan ini karena saya ingin sekali mendalami teks ini dalam kerangka itu. Nanti kita akan telusuri jawabannya. Tetapi teks Alkitab kita saat ini berbicara tentang pokok anggur, yaitu dikenali dari buahnya, atau kita mengenali pokok anggur itu kalau ia menghasilkan sesuatu, menunjukkan sesuatu. Jadi rasanya percuma kalau kita punya pohon tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Atau coba bayangkan kalau kita berharap mendapatkan atau mendapati buah pepaya dari pohon di rumah Anda, tapi dia tidak pernah berbuah. Mungkin Anda kesal dan ditebang. Saya pernah melakukannya. Di depan rumah kami ada ya tanah kecil untuk seperti biasa pinggir jalan, ya hanya 1 kali 2,5 meter barangkali. Secara sengaja saya membeli pepaya California, lalu bijinya saya buang di situ secara sengaja berharap bertumbuh. Ternyata bertumbuh. Tapi bertumbuh terus tidak menghasilkan apa-apa. Di samping kesal karena daunnya dipetiki orang untuk masak, akhirnya saya juga ikut memasaknya. Dan kemudian saya tebang. Tapi kemudian dia bercabang dan bertumbuh. Lama-lama tinggi begitu ya, dan aman setelah tinggi karena tidak ada lagi yang bisa memetik daunnya. Tiba-tiba suatu saat dia berbuah. Betapa senangnya saya, dan sekarang saya pelihara itu baik-baik dan menikmati buahnya yang lezat itu. Nah, saya mengajak kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Dari mana Anda tahu bahwa pasangan Anda mencintai Anda? Cukupkah ketika dia mengatakan aku menyayangimu? Menurut saya tidak. Kata-kata saja tidak membuktikan apa-apa.
Kata-kata saja tidak menunjukkan bahwa seseorang mengasihi atau menyayangi. Lalu apa? Apa? Maka yang harus membuktikan bahwa seseorang menyayangi adalah perbuatan sayang itu. Perbuatan cinta itu. Nah, sejalan dengan ilustrasi itu, maka sebenarnya apa yang diekspresikan di dalam Injil Yohanes 15 saat ini, ketika dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Gambaran metafora pokok anggur ini mau mengatakan kepada kita ada sebuah kebutuhan agar kita menampakkan hasil, menampakkan buah, menunjukkan sesuatu yang di dalamnya hidup kita ini kedapatan sebagai anak-anak Allah, atau kedapatan sebagai buah anggur yang melekat pada Allah, lalu kemudian terlihat juga bahwa dia menunjukkan hasilnya. Tentu harapan besarnya adalah juga buahnya manis, bukan? Nah, maka ilustrasi dan metafora ini perlu kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kita menerjemahkannya adalah pertama, kita memahami benar bahwa Allah merindukan supaya seluruh kehidupan kita menampakkan kasih-Nya, menampakkan buah dari karya Allah di dalam hidup kita. Itu hanya bisa terlihat melalui ekspresi kita. Pertanyaan saya adalah, apakah juga tutur kata kita menunjukkan kehadiran Kristus di dalamnya? Yang kedua, apakah juga di dalamnya tindakan kita menampakkan Kristus di dalamnya? Saya suka terkejut juga ketika ada orang yang suka marah, ya. Marahnya begini. Ketika ada orang mengatakan, kamu kok orang Kristen hidupnya begitu. Lalu, ya ini karena untuk hal yang negatif, ya. Lalu orang menjawab, iya aku juga manusia. Ya iya, justru karena manusia. Menurut saya, pertanyaan itu atau pernyataan itu atau ekspresi orang itu menunjukkan betapa dia memberikan sikap hormat kepada kekristenan. Artinya, kekristenan itu harus menunjukkan sebuah sikap yang baik. Artinya, kekristenan itu dinilai oleh banyak orang secara positif. Sehingga orang menjadi tidak percaya kalau orang Kristen itu bisa menyimpang. Sehingga orang tidak percaya bahwa kekristenan itu bisa melanggar. Sehingga orang tidak percaya bahwa kita sebagai anak-anak Allah bisa menyimpang. Yang dikenali oleh orang banyak adalah kekristenan itu memiliki kepribadian yang baik. Kekristenan itu memiliki nilai atau kualitas yang tinggi. Kekristenan itu mendapat tempat di hati masyarakat di dalam pemahaman yang tinggi. Coba bayangkan, kalau ada orang yang mengatakan begini, biasa dia orang Kristen. Biasa itu, pelanggaran bagi orang Kristen biasa. Bukankah itu menunjukkan betapa kualitas kita rendah? Ya? Nah, sekarang ada orang yang melihat bahwa orang Kristen yang melanggar, mereka kaget. Mereka tidak percaya. Maka itu indikator bahwa kekristenan mendapat nilai yang tinggi.
Itulah sebabnya salah satu kriteria di dalam perjalanan iman adalah supaya kita tinggal di dalam Allah dan kemudian menghasilkan buah. Ibarat sebuah lampu, dia hanya bisa menyala kalau dia kemudian melekat pada sumbernya. Sumbernya itu Allah. Dia melekat dengan baik. Atau ibarat seperti mata air yang kemudian kita menjadi sarana, bambukah kita atau pipakah kita yang kemudian melekat pada sumbernya dan kemudian terus airnya mengalir dan memberi dampak. Itu kriteria buah di dalam Kristus. Saya jadi teringat waktu kami kanak-kanak, kami keluarga besar, satu wilayah itu berkeluarga semua, begitu ya. Ya tentu ada sepupu-sepupu yang kalau dikumpulkan itu bisa mencapai 20 orang anak-anak pada masa kecil kami. Lalu kami berbicara kepada om kami, "Om, kami ingin kolam ikan," gitu ya. "Oh ya tuh, boleh pakai." Dan dia dengan tukang-tukang itu menggalinya. Lalu setelah selesai menggali, kemudian kami diminta untuk mengisi air itu. Dengan semangat kami menimba air dari sumur pakai ember estafet. Terus, dan repotnya, setiap kali air dituangkan, air itu habis. Saya sangat senang dan kagum kepada om kami ini, sudah almarhum. Dan kemudian ia mengatakan begini, "Kalau kamu begini nggak akan bisa." Lalu tiba-tiba dia meminta untuk kami ikut ke halaman sebelah punya tetangga. Kami meminta bambu. Lalu bambu itu dipotong dan kemudian disenderkan ke sumber air. Di situ ada sebuah dangau sumber air. Dan ketika disenderkan begitu, air itu tidak bisa mengalir. Kenapa? Karena di antara bambu itu ada ruas. Ruas itu menghambat air masuk. Kami tidak mengerti pada waktu itu kenapa itu disandarkan, ternyata itu untuk mengukur. Tapi dari atas kemudian tukang atau para pekerja itu mengambil seperti tombak begitu ya, dari besi panjang. Lalu kemudian dia menusuk-nusuk dan jebol ruas itu. Satu persatu sampai kemudian selesai di ujung. Dan air mengalir ke dalam kolam. Kami tidak sabar menunggu lewatnya malam. Sampai kemudian pagi hari kami mendapati kolam kami sudah terisi sekitar separuh dari yang diharapkan. Karena di atasnya ada pembuangan airnya juga toh, supaya kolam tidak meluap. Oh, betapa senangnya kami. Itu bukan untuk berenang, tetapi itu untuk ikan-ikan. Nah, apa yang terjadi dengan ilustrasi itu, ibu bapak sekalian? Ilustrasi itu menggambarkan bahwa ketika kita hendak menjadi saluran kasih Allah, maka sebenarnya atau berbuah di dalam Allah dan memberi dampak kepada yang lain, kita mesti harus mutlak pertama bersandar kepada sumber yang baik, yaitu kepada Allah. Yang kedua, itu tidak cukup. Karena kita harus melubangi atau menerobos atau menembus atau menghancurkan hambatan-hambatan kasih Allah, hambatan-hambatan buah yang terlihat dari Allah ini kepada kita, yang harus kemudian hambatan itu dijebol. Apa saja hambatan itu? Teks Alkitab kita memang tentang pokok anggur yang benar, tidak menunjukkan apa satu persatu. Tetapi kalimatnya, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang tidak berguna. Saya mengangkat teks ini dengan sebuah ilustrasi bambu tadi, yaitu yang pertama, ibu bapak, kita harus membuang egoisme dan egosentrisme. Karena egoisme dan egosentrisme membuat kita kemudian tidak punya kepedulian kepada yang lain.
Ruas yang kedua yang mengganggu buah itu bisa terlihat adalah kesombongan diri. Ruas yang ketiga yang membuat kemudian sumber Allah tidak bisa terlihat di dalam kita adalah ketidaksediaan kita atau menutup diri terhadap anugerah Allah. Demikian kita berjumpa dengan ruas-ruas yang lain yang ibu bapak, saudara-saudari bisa menerjemahkannya. Nah, saat ini di tengah-tengah situasi yang rumit, kita masih sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Saya mengalami situasi itu dengan pengalaman yang luar biasa. Saya terkonfirmasi COVID beberapa waktu yang lalu pada November tahun 2020. Dan dengan kondisi yang sulit, tetapi anugerah Tuhan memberi peluang bagi saya untuk bisa berjumpa dengan Anda melalui media virtual ini. Di tengah-tengah situasi COVID, kita tetap dipanggil untuk menyuarakan kasih Allah, menampakkan kasih Allah, menghadirkan buah-buah kasih Allah, menyatakan cinta Allah. Dan buah itu harus tampak di dalam kehidupan kita. Kita melekat pada Allah, kita melekat pada Kristus. Tapi sekaligus kita kemudian menghasilkan buah yang baik dan mesti bersedia untuk dipangkas, membuang segala sesuatu yang tidak berguna di dalam kehidupan kita dan sekaligus yang menghambat kehadiran Allah terlihat di dalam hidup kita. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan 8 mengungkapkan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Perhatikan kalimat yang terakhir mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Citra Allah ditampakkan di dalam hidup kita melalui kesediaan kita menampilkan buah-buah kasih Allah itu. Di tengah situasi pandemi COVID, gereja bisa terus berbuah, menunjukkan sikap kooperatif dengan bersedia patuh taat kepada aturan yang disiapkan oleh gugus tugas COVID nasional. Kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, dan terus berbagai hal yang dilakukan. Lalu keponakan saya menambahkan dengan UKS katanya, kita mesti uap, ya. Lalu kita mesti kumur, pakai yang untuk obat kumur itu, dan kita mesti semprot, ya, kadang-kadang semprot hidung dengan obat tertentu supaya kita membantu menghambat penyebaran COVID. Itu adalah bagian dari buah yang terlihat pada ketaatan kita kepada Allah. Kita juga bisa menjadi gereja di tengah situasi pandemi yang berhadapan dengan kesulitan itu, menghasilkan buah dengan cara terus mengingat dan melakukan tindakan nyata bagi rekan dan saudara kita yang saat ini sedang terkena bencana di berbagai tempat. Di Malang, di NTT, di NTB. Di NTT beberapa waktu yang lalu terjadi angin puting beliung yang membuat kemudian banyak orang kehilangan rumah tinggal. Kita mesti berada bersama dengan mereka dan melakukan buah karya pelayanan Kristus melalui berbagai hal yang bisa kita lakukan. Berdoalah bagi mereka. Lakukan juga sesuatu untuk membuat mereka merasakan betapa besarnya kasih Allah melalui kehadiran kita. Ibu dan bapak, saudara dan saudari bisa turut ambil bagian di dalamnya. Hari ini,
dalam rangkaian kita mengikuti dan bersama-sama memasuki ibadah kita, kita menyambut apa yang Allah ungkapkan untuk kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari berbuahlah. Mari menjadi saksilah melalui karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyatakan anugerahnya, dan kita sambut anugerah Allah itu dengan karya yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa menutup kesempatan perenungan firman Tuhan ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah yang besar Tuhan hadirkan kepada kami melalui kesempatan kami belajar dari firman Tuhan, mengenali firman Tuhan, tapi sekaligus juga memanggil kami untuk berkarya di dalamnya. Bapa Sorgawi, kiranya kami bersama-sama menjadi alat yang baik di tangan Allah, alat yang baik untuk menyuarakan kasih Allah, alat yang baik sehingga kami terus bertumbuh dan berbuah, melekat kuat pada kasih sayang Allah, dan menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Allah. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami belajar dari firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu untuk terus menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga bukan hanya sekadar kami berakar, bukan hanya sekadar kami bertumbuh, tapi juga kami berbuah. Bukan hanya sekadar lebat, tapi juga buah yang bisa dinikmati, yang membuat banyak orang kemudian datang kepada Allah dan menyerahkan diri mereka bagi kemuliaan Allah. Terima kasih untuk hikmat yang sudah Allah curahkan. Berkati gereja milik-Mu, dan berkati kami semua untuk terus berkarya bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan juga pada hambanya Bapak Pendeta Mulyadi yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Haleluya. Yang sangat memberkati kita, apalagi di tengah-tengah suasana pandemi ini sekalipun kita harus menjadi saksi dan menjadi berkat juga buat banyak orang. Puji nama Tuhan. Saudara, sekarang marilah kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan untuk itu sementara roti dan anggur saudara persiapkan, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan untuk kita, saudaraku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini marilah kita mau introspeksi keadaan diri kita masing-masing. Kita mau minta ampun sama Tuhan untuk segala dosa-dosa dan segala kesalahan kita. Kalau ada akar kepahitan di dalam hatimu terhadap seseorang, ampunilah dia. Ampuni, supaya perjamuan kudus pada hari ini benar-benar boleh menjadi berkat
buat kita semua. Saudaraku, sekarang marilah kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara, haleluya. Sekarang, saat ini, mari kita pegang cawan di tangan kanan. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darahnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Dengan penuh rasa syukur, sekarang mari kita angkat sedikit lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang luar biasa kepada kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak berjamu bersama-sama dengan Engkau. Tetapi oleh kematian-Mu di Golgota, Engkau telah membenarkan kami dan melayakkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami percaya kuat kuasa darah-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit sudah Kau jamah dan sudah Kau berikan kesembuhan. Yang di dalam segala masalah, segala kesulitan, Tuhan sudah memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus pada saat ini yang benar-benar boleh membebaskan dan memberkati kami. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi, berkati dengan kesehatan, berkati dengan hikmat, dia boleh menjadi hamba-Mu dan menjadi saksi-Mu, serta menjadi berkat buat banyak orang. Berkati keluarga dan juga gerejanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Engkau luar biasa baik Tuhan. Tidak ada kasih di dunia ini yang melebihi akan kasih-Mu Bapa. Sebab itu ajar kami terus-menerus mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu di dalam segala hal, di dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia. Sembuhlah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Inilah yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat akal budi dan petunjuk-petunjuk untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya pertolongan-Mu, hanya pemulihan dan pengampunan yang daripada-Mu, yang bisa dan mampu untuk mengembalikan kondisi negara ini menjadi pulih kembali di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu kepada-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan rohnya yang Maha Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.